人合一。苏道士，给我跪下！ Halo sobatku, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini kami akan membahas alur cerita series Donghua Apotheosis bagian 10. Namun sebelum itu kita review sedikit di bagian sebelumnya. Zheng Er bersama rekannya menghadiri sebuah acara pelelangan di rumah pelelangan Tianlu. Zheng Er yang menghadiri acara pelelangan sempat membuat tuan muda ketiga Zhu Gefeng marah. Dan kemudian kemarahan Zhu Gefeng membuat Zheng Er terpaksa harus bertarung demi melindungi rekannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus video ini sampai akhir. So tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Bulan purnama bersinar begitu terang, tepatnya di sebuah air terjun puncak gerimis. Terlihat Zheng Er yang tengah melakukan kultivasi untuk memaksimalkan senjata mistik yang dibeli oleh Zheng Er menggunakan kristalnya. Tidak lama kemudian, beberapa senjata mistik yang berbentuk sebuah pedang naik ke permukaan air terjun dan tertancap tepat mengelilingi Zheng Er. Kemudian Zheng Er menyadari senjata mistik yang ia kembangkan berhasil menghasilkan esensi akar surgawi yang berfungsi untuk meningkatkan armor naga Azuya yang mendiami alam bawah sadar Zheng Er. Kemudian ketika para murid sekte King Yun berkumpul, diperlihatkan sesosok pria yang bernama Su Heng yang merupakan murid inti dari puncak gerimis. Lalu pria yang berada di sebelahnya bernama Qiu Cheng, murid inti dari puncak gerimis juga. Dengan sombongnya Su Heng dan Qiu Cheng mengatakan bahwa kejayaan puncak gerimis ada di tangan mereka berdua. Kemudian Guru Xing Liu mendengar hal tersebut, menegaskan bahwa membunuh iblis adalah kewajiban setiap murid sekte King Yun. Jadi ujian kali ini adalah kesempatan bagi para murid sekte untuk mengasah kemampuan diri mereka masing-masing. 前往苍穹森林进行斩妖试炼的。 Senior Hao Yan merupakan murid luar terbaik dari sekte King Yun, mencoba memasuki medan energi iblis yang telah dipersiapkan oleh Guru Xing Liu. Senior Hao dengan kemampuannya ia berhasil menapakkan kakinya di lingkaran energi iblis dengan cukup mudah. Kemudian langkah Senior Hao dilanjutkan dengan langkah Zheng Er yang mencoba melewati lingkaran medan energi iblis. Ketika Zheng Er berhasil melewati medan energi iblis, ia dikejutkan dengan raungan seekor naga iblis yang berada di depannya. Nampaknya seekor naga iblis terlihat begitu liar saat melihat Zheng Er yang berada di depannya. Kemudian naga iblis mengamuk dan menghancurkan rantai yang mengikat naga iblis tersebut. Lalu seekor naga iblis terbang ke atas langit dan menyerang para murid sekte King Yun yang berada di lokasi tersebut. Singkat cerita, Mo-chan yang tidak bisa bertarung tewas diinjak seekor naga iblis. Peristiwa ini membuat Zheng Er sangat marah terhadap naga iblis tersebut. Zheng Er yang diselimuti dengan amarah yang sangat membara mengatakan kepada naga iblis bahwa agar naga iblis mengembalikan nyawa teman-teman Zheng Er yang telah terbunuh oleh naga iblis. Kemudian Zheng Er mengeluarkan pisau belati andalannya untuk menyerang naga iblis tersebut. Namun kekuatan Zheng Er belum cukup kuat untuk mengalahkan binatang naga iblis tersebut. Kemudian Guru Xing Liu yang melihat murid kesayangannya tidak berdaya, lalu ia membantu mengaktifkan kekuatan yang berada tepat di jantung Zheng Er. Zheng Er bangkit kembali dengan mengeluarkan kekuatan yang cukup besar untuk melawan naga iblis. Berkat bantuan Guru Xing Liu, akhirnya Zheng Er berhasil melampaui bentuk batas dan aturan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya, serta bersatu dengan alam semesta untuk mendapatkan kekuatan sejati. Singkat cerita, Zheng Er menghajar seekor naga iblis dengan pukulan mautnya.
Pukulan kekuatan sisik naga dikeluarkan oleh Zheng Er dari langit untuk menghajar binatang naga iblis. Kemudian setelah Zheng Er melesatkan pukulannya ke arah binatang naga iblis, ia tersadar dari alam bawah sadarnya dan melihat kekuatan roh milik Guru Xingliun. Kemudian tiba-tiba saja seekor naga yang berada di hadapan Zheng Er tertunduk di hadapan Zheng Er seolah telah ditaklukkan oleh Zheng Er. Lalu para murid yang berada di lokasi tersebut bersorak gembira dan sangat kagum dengan kekuatan Zheng Er yang bisa menaklukkan binatang iblis naga tersebut. 这是怎么回事？ 不顾风采，他的气息突然高涨。你一个用丹药堆出来的半步先天都敢来得足挂齿。 Kamera beralih di sebuah hutan. Kala itu terlihat seekor rusa yang tengah meminum air. Kemudian tepat di atas hutan melintasi sebuah kapal terbang yang ditunggangi oleh Zheng Er. Kala itu Zheng Er terlihat memandangi sebuah hutan dari atas kapal tersebut. Zheng Er tiba di puncak gerimis. Kala itu ia ditemani dengan seorang gurunya yang bernama Xingliun untuk menghadapi ujian tahap selanjutnya. Guru Xingliun mengatakan kepada Zheng Er bahwa ujian langit sering diadakan, tetapi di dalam sana ada bahaya yang belum diketahui. 苏导师，小蝶他前几日拍卖行让你小子跑，你这个废物竟然也敢来参加斩妖试炼。 Zheng Er yang bertemu dengan Zhuge sangat emosi. Kemudian kamera dialihkan di sebuah hutan Chonggoyong. Di sana terlihat sebuah kapal terbang yang melintasi hutan tersebut. Di dalam kapal terbang terlihat Zheng Er bersama rekan-rekannya yang telah sampai di sebuah wilayah puncak gerimis. Dalam ujian puncak gerimis kali ini dipimpin oleh Lin Geng. 见过两位师兄，我什么我？ Zheng Er bersama rekan-rekannya tengah melakukan sebuah diskusi untuk menjalankan ujian di hutan Chonggoyong. Kemudian Zheng Er yang dipimpin oleh seniornya pergi melintasi sebuah hutan untuk beristirahat. Lalu mereka menyalakan sebuah api unggun di bekas camp yang ditinggali oleh pasukan Baidi dan beristirahat di camp tersebut selama 1 malam. Pemimpin kelompok Zheng Er memerintahkan agar berjaga di daerah selatan dan utara untuk memastikan keamanan di saat mereka sedang beristirahat. 我去。南边范围巡视一圈，确保安全。我去。林庚，凭什么使唤我？你什么你？你也不服气？ Pada malam hari di sebuah hutan terlihat Zheng Er dan rekannya sedang mengobrol. Kala itu Zheng Er mengatakan kepada rekannya bahwa sepatunya terbakar. Lalu adegan dilanjutkan dengan diperlihatkannya senior Sekte Qingyun yang tengah berburu untuk makan malam. Tidak lama kemudian senior Sekte Qingyun dikejutkan dengan kedatangan prajurit iblis. Ketika itu keduanya bertarung dan dimenangkan dengan cukup mudah oleh senior Sekte Qingyun. Singkat cerita bulan berubah menjadi warna kemerahan. Prajurit iblis lainnya datang untuk bertarung dengan senior Sekte Qingyun. 原来是只妖兵，就拿你们的用。那是4年。 Senior Lin Geng menjelaskan kepada murid baru tentang saat pertama kali ia mengikuti ujian Sekte Qingyun. Di dalam sebuah ingatan Lin Geng yang menjelaskan bahwa ia pernah tersesat dan bertemu dengan seorang prajurit iblis. Saat itu keadaan sangat sulit bagi Lin Geng untuk membunuh prajurit iblis. Akan tetapi berbeda dengan Lin Geng yang sekarang sudah mengupgrade kemampuannya. 现在妖兵在我手里。 Ketika Lin Geng menceritakan masa lalunya kepada para murid baru, tiba-tiba saja muncul sesosok prajurit iblis yang menyerang kelompok Lin Geng. Prajurit iblis meraung untuk memanggil kawanannya. Kala itu Lin Geng yang menjadi seorang pemimpin bertarung bersama rekan-rekannya untuk membunuh para iblis yang muncul di hadapannya. Akibat kalah jumlah, Zheng Er bersama rekannya yang bertarung melawan pasukan iblis cukup dibuat kewalahan. Pasalnya prajurit iblis terus bertambah menjadi semakin banyak.
Jenderal Iblis yang bertarung dengan Lin Gang memaksa dirinya untuk bertarung dengan serius, hingga Lin Gang mengeluarkan teknik pedang andalannya pengoyak bintang untuk membunuh Jenderal Iblis. Ketika Lin Gang melesatkan serangan pedangnya terhadap Jenderal Iblis, ia malah terpental terkena pukulan dari Jenderal Iblis. Teknik pedang Lin Gang yang diselimuti aura berwarna biru nampaknya tidak berpengaruh terhadap Jenderal Iblis. Ya sobatku, itulah rangkuman series Donghua Apotheosis bagian 10. Untuk bagian selanjutnya kami akan bahas di next video ya sob. Namun sebelum itu pastikan para sobatku ini sudah subscribe channel ini ya sob, dan tidak ketinggalan next video dari channel ini. So mungkin sekian dari video kali ini, sampai jumpa di next video. Salam kaum rebaners.